Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, berjumpa lagi dengan kami. Kali ini saya akan menerangkan penghancuran Yerusalem. Membahas tentang Yerusalem sama saja dengan membahas sebuah kota suci yang penuh goresan luka. Bagaimana tidak, sepanjang 3000 tahun lebih sejarahnya, pengepungan, perang, penaklukan, bahkan penghancuran terus melanda kota suci ini. Beberapa sumber mencatat bahwa kota ini telah dikepung sebanyak 23 kali, 52 kali diperangi, 2 kali dihancurkan, dan terjadi 44 kali pergantian kekuasaan. Pada masa Nabi Yusa, kedua belas suku Israel berpencar di negeri Kanaan dan wilayah Yerusalem berada di teritori suku Benyamin. Namun, Yerusalem waktu itu tetap berada dalam kuasa independen suku Yebus sebelum ditaklukkan oleh Nabi Daud dan dijadikan ibu kota kerajaan Israel yang beliau pimpin sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Pada masa Nabi Daud alaihissalam, kerajaan Israel berada dalam puncak kejayaan dan itu terus berlangsung hingga masa Nabi Sulaiman alaihissalam memimpin sekitar tahun 970 sampai 930 sebelum Masehi yang membangun Bait Suci atau Haikal Sulaiman, kemudian dikenal sebagai Bait Suci pertama. Hingga penaklukan Babilonia pada tahun 587 sebelum Masehi, Yerusalem terus memainkan peran sebagai ibu kota politik dan Bait Suci menjadi pusat keagamaan Yahudi, agama Bani Israel. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, 10 suku utara memisahkan diri membentuk kerajaan Israel, sedangkan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi kerajaan Yehuda dengan ibu kota Yerusalem dan memimpin wilayah selatan. Kerajaan Israel di utara berakhir pada tahun 722 sebelum Masehi saat ditaklukkan bangsa Assyria. Sedangkan kerajaan Yehuda di selatan tetap bertahan hingga tahun 587 sebelum Masehi saat Nebukadnezar dari Babilonia datang menaklukkan Yehuda dan Yerusalem, menghancurkan Bait Suci dan membawa Bani Israel ke Babilonia untuk dijadikan budak. Mereka lantas mendirikan kerajaan Hasmonia pada tahun 152 sebelum Masehi dengan Yerusalem sebagai ibu kota. Kerajaan Hasmonia menguatkan kembali agama Yahudi, memperluas batas wilayah tanah Israel, dan mengurangi pengaruh kebudayaan Yunani atau Hellenisme yang dibawa oleh Alexander Agung. Tahun 198 sebelum Masehi, Ptolemy V kehilangan Yerusalem dari bangsa Seleukus dari Persia di bawah kepemimpinan Antiochus III. Tahun 168 sebelum Masehi meletus revolusi Makabe, di mana para pemberontak Yahudi berhasil menumbangkan kekuasaan Seleukus di Yerusalem. Saat penguasa Makedonia Alexander Agung menaklukkan Persia, Yerusalem jatuh ke tangan Makedonia. Karena Alexander tidak memiliki pewaris, maka setelah ia meninggal, para jenderalnya berbagi kekuasaan.
Jenderal Ptolemy I mendirikan dinasti Ptolemaik yang menguasai Mesir dan Yerusalem. Setelah 50 tahun, Kores atau Kirus Agung, pendiri dinasti Akhemeniah Persia, mengajak orang Yahudi untuk kembali ke Yahuda, merebut kembali Yerusalem, dan membangun kembali Bait Suci. Pembangunan Bait Suci kedua selesai tahun 516 Masehi pada masa Darius Agung dari dinasti yang sama. Kemudian sekitar tahun 445 sebelum Masehi, Raja Artaxerxes I dari Persia mengeluarkan dekrit yang mengizinkan kota dan tembok dibangun kembali. Yerusalem kembali menjadi pusat keagamaan Bani Israel dan penganut agama Yahudi. Hadrianus lantas meromawisasi kota dan mengganti namanya menjadi Aelia Capitolina dan mengganti keseluruhan nama provinsi Judea menjadi Persia Palestina. Ia juga melarang orang Yahudi memasuki kota ini. Larangan memasuki Aelia berlanjut hingga pada abad ke-4 Masehi. Saat itu, Kaisar Hadrianus membantai 580.000 orang Yahudi. Para sejarawan modern cenderung menetapkan peristiwa ini sebagai awal dari diaspora atau penyebaran Bani Israel, bukan kehancuran Bait kedua pada tahun 70 Masehi. Pemberontakan pertama atau pemberontakan besar berlangsung 66 sampai 73 Masehi, direspon dengan penghancuran Bait kedua pada tahun 70 Masehi oleh Titus. Pemberontakan kedua atau Perang Kitos terjadi pada tahun 115 sampai 117 Masehi. Sedangkan pemberontakan ketiga atau Perang Bar-Korbah terjadi pada tahun 132 sampai 135 Masehi. Penguasaan Romawi atas Yerusalem dan wilayah sekitarnya berlangsung hingga tahun 638 Hijriah. Ketika Yerusalem ditaklukkan oleh umat Islam, selama periode tersebut, kendali Romawi atas Yerusalem harus menghadapi pemberontakan Bani Israel di provinsi Judea yang berlangsung 3 kali. Kerajaan Hasmonia berakhir pada tahun 37 sebelum Masehi saat Hasmonia menyerah kepada Herodes I, raja boneka Yahudi di Judea yang menjadi klien Romawi. Keturunan Herodes I hingga Agrippa II secara turun-temurun memangku jabatan raja boneka Romawi di Judea hingga tahun 96 Masehi. 5 abad setelah revolusi Bar-Kokhbah, Yerusalem masih berada di bawah kekuasaan Romawi dan kemudian dilanjutkan oleh Bizantium atau Romawi Timur. Selama abad keempat, Kaisar Romawi Konstantin I membangun tempat-tempat Kristen di Yerusalem seperti gereja Makam Kudus. Dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, berjumpa lagi dengan kami. Kali ini saya akan dan kembali dikuasai Romawi sekali lagi. Dengan adanya tekanan Khosrow II dari dinasti Sasania di Persia di awal abad ke-7 terhadap Bizantium hingga ke Syria, Jenderal Sasania, Shah Baros dan Shahim menyerang Yerusalem. Mereka dibantu oleh orang Yahudi dari Palestina yang bangkit melawan Bizantium.
Pada pengepungan Yerusalem tahun 614 setelah 21 hari peperangan tanpa ampun, Yerusalem direbut. Kota itu berada di tangan Sansania hingga sekitar 15 tahun kemudian saat Heraklius merebutnya kembali pada tahun 629 Masehi. Oke guys, itulah tadi cerita peperangan yang terjadi di Yerusalem. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.